Shalom. Ya, shalom sekali lagi. Puji Tuhan. Selamat pagi dan kami mengucapkan selamat datang dalam ibadah ini, khususnya bagi Bapak Ibu yang baru kali ini beribadah di Jemaat Karambe. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Jemaat Karambe. Pada saat ini kita berjumpa dalam suasana sukacita sebagai satu keluarga Allah. Karena kemurahan Tuhan, kini kita memasuki minggu Advent yang ketiga dan juga memasuki pembukaan pekan keluarga. Tuhanlah satu-satunya alasan bagi kita untuk selalu bersukacita. Tema yang menuntun kita dalam ibadah ini, bersukacita di dalam Tuhan. Marilah kita menghadap hadirat-Nya, menyatakan sukacita hati kita. Jemaat disilahkan berdiri. Berlimpah sukacita di hatiku, kidung pujian dengan penuh sukacita kita menyanyikan. Berlimpah sukacita di hatiku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera kepada kamu semua. Selamat menikmati sukacita dalam Tuhan. Salam kepadamu juga, kami sungguh bersukacita dalam Tuhan. Segenap jemaat Tuhan, baik yang hadir dalam gedung gereja, maupun Bapak Ibu yang mengikuti ibadah lewat live streaming, channel YouTube Jemaat Karambe. Mari kita merendahkan diri, kita mengaku segala dosa dan tetap mendengarkan peneguhan anugerah Allah. Tuhan sungguh tetap mengasihi kita dan kasih-Nya itulah yang menyadarkan kita untuk datang dalam penyesalan, mengaku dosa. Kasih-Nya selalu tersedia, tetapi pelanggaran kita juga tidak pernah berhenti. Karena itu marilah kita memohon pengampunan-Nya. Ya Tuhan,
betapa banyaknya dosa dan pelanggaran kami. Ampunilah dan kasihanilah kami yang berdosa ini. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah mengantar, menyertai kita dalam menjalani kehidupan satu minggu, dan dalam menjalani kehidupan satu minggu ke depan dan hari-hari yang Tuhan masih anugerahkan. Dengarkanlah firman Tuhan ini sebagai petunjuk hidup baru. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Bapak Ibu, mari kita bermazmur dengan membaca Mazmur dari Mazmur 126 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Nyanyian Siara. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih
pasti pulang dengan sorak-sorai. sambil membawa berkas-berkasnya. Segenap jemaat Tuhan, mari kita menyiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum ketiga pelayan Tuhan pada saat ini membacakan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kembali kami menaikkan puji dan syukur atas segala tuntunan penyertaan Tuhan. Bahkan Tuhan memberikan kami peluang-peluang anugerah untuk kembali kami nikmati. Secara khusus di hari yang Tuhan telah tentukan, kuduskan dan kami kuduskan melalui ibadah kami yang kedua pada saat ini. Kami telah memuji-muji nama Tuhan dengan puji-pujian kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman. Berkati ketiga hamba Tuhan yang akan membacakan firman pada saat ini, juga jemaat-Mu yang mendengarkan. Sehingga melalui firman ini ya Tuhan, kami boleh bersuka cita dan boleh mengerti kehendak Tuhan. Jauhkan kami dari segala halangan rintangan, dan biarlah kuasa Roh Kudus melingkupi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, firman Tuhan yang pertama terambil dari Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 11. Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan berbunyi demikian.
kabar selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hatinya, untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembebasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengenakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan memperbaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan menjadi warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberikan upamu dengan tepat, dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak-anakmu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allah, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa. Demikian firman Tuhan. Pembacaan yang kedua, pertama Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 24. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan baik dan tak bercacat pada tangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ialah yang memanggil kamu. Allah setia juga akan menggenapinya. Amin. Firman Tuhan. Maranatha, Maranatha,
Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-28. Firman Tuhan, datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia? Dan ia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Kures manga puang. Bapak Ibu segenap jemaat yang dikasihi Tuhan, baik Bapak Ibu yang mengikuti ibadah live streaming maupun Bapak Ibu yang ada di dalam ruangan gedung gereja. Selamat pagi, Shalom. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu kedua terakhir dari bulan
Desember ini, dan kita juga memperingati Minggu Advent yang ketiga, sekaligus sebagai pembukaan Pekan Keluarga di dalam Gereja Toraja. Dan firman Tuhan yang telah kita dengarkan dan baca pada pagi hari ini akan memberikan kita perenungan sepanjang satu minggu, bersukacita di dalam Tuhan. Tontong parano lan puang. Dalam pembukaan Pekan Keluarga dan selama satu minggu atau di akhir minggu-minggu bulan ini, kita diajak oleh Tuhan untuk ada konsolidasi dalam kehidupan rumah tangga kita. Kita perlu memikirkan peran kita sebagai ayah, peran kita sebagai ibu, opa, oma, dan juga kita sebagai anak. Iya. Dalam menjalani kehidupan karunia Tuhan ini pasti ada banyak hal yang kita alami, suka dan duka, bahkan berbagai-bagai tantangan. Sehingga pada saat ini saya mau bertanya, adakah sukacita yang kita punya saat ini? Ada? Atau adakah yang pernah kita kecewa dalam minggu ini? Ada yang kecewa? Ada yang emosi hari ini, tadi pagi? Tidak ada? Atau adakah di antara kita yang mempunyai pikiran yang terlalu tinggi, overthinking dengan berbagai hal? Adakah? Pasti ada ya. Adakah yang bersukacita karena anak-anaknya yang kuliah di tempat lain sudah 1-2 sudah ada dan bersyukur sudah ada di tengah-tengah gereja? Ada? Bagaimana dengan anak-anak? Apakah engkau sungguh berbahagia bertemu dengan ayah ibumu atau hanya rutinitas saja di rumah atau teman-temanmu yang lebih penting? Ya? Hari ini firman Tuhan berkata, bersukacitalah di dalam Tuhan. Mengapa? Supaya kita jemaat mengerti, memahami bagaimana sukacita yang sebenarnya dalam Tuhan. Ya. Kalau kita sudah mengerti, kita senantiasa hidup dalam sukacita sebagai satu perwujudan iman di dalam Yesus Kristus. Dan inilah refleksi iman kita sebagai anak-anak Allah. Mazmur 126 merupakan nyanyian pujian dan siar atas perkara besar yang dialami oleh umat Tuhan pada saat Sion dipulihkan. Dan karya Tuhan ini sungguh menakjubkan, sehingga dikatakan seperti seorang yang bermimpi memperolehnya itu. Ya. Biasa kima kada keden apa tak kapang-kapang kumasusin aku to mengimpi. Tetapi itu nyata dalam kehidupan kita. Dan inilah karya pemulihan Allah yang dialami oleh seorang yang tabah dan tekun dalam mengikuti proses yang dianggapkan sebagai seorang yang menabur benih, dan orang yang tekun dan setia walaupun bercucuran dengan keringat dan air mata, satu saat dia akan menuai dan pulang membawa dengan sukacita. Dalam pemulihan ini tidak instan ibu bapak saudara-saudara. Dan jika kita tahu bahwa menjalani kehidupan ini bukan instan, tetapi ini satu proses di dalam mencapai satu kehidupan yang lebih bermakna dan punya tujuan dan lebih berkualitas. Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 11, satu perikop berita tentang pembebasan. Dan ini didasari oleh karena kasih setia Allah. Dikatakan manusia itu adalah biji mata Allah, manusia itu adalah ciptaan Allah, dari rupa dan gambar Allah diciptakan laki-laki dan perempuan, bahkan Allah memilih bangsa ini untuk menjadi berkat. Dan pada saat dia mengalami tekanan, hambatan dalam perbudakan dan dalam tawanan di Babel, Allah mengasihi mereka. Ya. Dan ini sama dianggap dengan tahun Yobel. Tahun Yobel itu adalah pembebasan secara utuh. Ya, baik dibebaskan sebagai budak
dibebaskan dari hutang piutang, dibebaskan dari berbagai hal dalam kehidupan mereka sehingga memperoleh kehidupan yang merdeka di hadapan Tuhan. Ini luar biasa. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16-24, Paulus berbicara tentang nasihat-nasihat bagaimana kehidupan di akhir zaman ini. Ya. Ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan dan berbagai hal dalam kehidupan kita, Ibu Bapak Saudara-saudara. Tapi apa yang dikatakan? Bersukacitalah dan berdoalah senantiasa. Dan hiduplah dalam cara yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena hanya dengan itu kita mampu untuk mempertahankan sukacita yang ada yang Tuhan anugerahkan. Injil Yohanes berbicara tentang bagaimana jalan keselamatan yang didahului oleh Yohanes Pembaptis. Dan kita melihat bagaimana Yohanes Pembaptis dipilih untuk menyampaikan kabar keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus. Dan jalan keselamatan itu hanya diperoleh melalui pertobatan yang sungguh. Sehingga Yohanes Pembaptis katakan, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis dan bertobatlah supaya kamu memperoleh keselamatan dan pengampunan daripada Tuhan. Dari keempat firman Tuhan ini kita melihat bahwa karya Allah yang membebaskan dari penindasan karena dosa mendatangkan sukacita bagi manusia. Ya, karena kita dibebaskan. Kita mampu untuk melihat karya Allah. Hari ini kita masuk dalam minggu-minggu Advent. Kakanda saya Bapak Pendeta Sulaiman kemarin telah memberikan apa makna itu Adventus Advent bagi kita. Penantian. Ya. Tapi kita bukan lagi menanti bayi, tapi penantian Adventus secara mesianik, yaitu Yesus Kristus sebagai Mesias dan Juru Selamat untuk memberikan kita kehidupan yang baru dan juga sebagai hakim. Dan sebab itu melalui firman Tuhan ini ada beberapa hal yang kita renungkan sehubungan dengan minggu-minggu Advent yang ketiga dan juga dalam pekan keluarga. Seperti apa sukacita itu di dalam Tuhan? Ya. Jika ada sukacita di dalam Tuhan, tentu ada juga sukacita di luar Tuhan. Ya, banyak ya, seperti itu. Ya. Sangat mungkin Ibu Bapak Saudara-saudara kita menganggap bahwa ini realitas dalam hidup kita. Ya. Banyak orang yang tidak mencari sukacita di dalam Tuhan, tetapi mencari sukacita di luar. Dan sukacita di luar Tuhan itu tentu saja tidak didasarkan pada kehendak Tuhan. Lalu bagaimana dengan pertanyaan kita, apa dan bagaimana itu sukacita dalam Tuhan? Umbatongan rasus itu disanga sukacita dalam Tuhan. Yaitu disanga kesenangan atau kebahagiaan bisa dirasakan oleh manusia dan itu tergantung momen-momen tertentu. Itu relatif ya, kadang-kadang relatif bagi kita Ibu Bapak Saudara-saudara. Ya. Ada katanya kesenangan atau kebahagiaan yang bersifat fisik dan biologis. Ya. Yana segala sesuatu terpenuhi sia tunanga ka Tuhan to kusanga masanang kiela. Ya. Tapi kusanga baik kebahagiaan ini terbatas. Ya. Dalam kehidupan kita. Yana anak-anak kita sekolah dengan baik, suami-suami penurut dengan baik, istri mengerjakan tugas, ya. Sangat baik itulah kebahagiaan biologis, ada keharmonisan, ya. Tapi dalam pengalaman saya menjalani rumah tangga lah abi mau 20 tahun, kadang-kadang juga den singenge sia bokoran, ya. Kadang-kadang kita salah paham satu dengan yang lain. Kadang-kadang kita ada yang terlalu overthinking dan lain sebagainya yang membuat biasa kena aku anak selama aki menonton kipokada apa. Oh di kuala si tete kita si pak kadang-kadang melo urungan singenge, ya. Dan saya yakin dialami oleh Bapak Ibu Saudara-saudara ya.
Ya. Oleh sebab itu dalam pekan keluarga ini kita perlu ada konsolidasi, kita perlu ada berbagai hal dalam kehidupan kita. Ya. Bahwa untuk memperoleh sukacita itu perlu ada kesepahaman, perlu ada pengertian, perlu ada berbagai hal dalam hidup ini, ibu bapak saudara-saudara. Jika kita hanya memburu kebahagiaan fisik dan biologis kusangan baik, kita adalah orang yang paling malang. Karena itu akan berhenti. Contohnya, jika kita hanya melihat, ya, ada katanya seperti begini. Orang yang melihat fisik saja mau menikah. Yana umur 20 sampai 25 tahun di sana itu jomblo manis, ya. Yana 25 sampai 30 tahun di sana to jomblo spare luar biasa. Tapi yana 30 mau de tahun nalangan to sampai ke atas itu di sana mau jomblo pedis. Iya. Karena ini yana ya bang didaka kesangan tidak ada yang sempurna. Iya. Kemudian ada kebahagiaan psikologis, ibu bapak saudara-saudara, iya, yang bisa menenangkan diri kita. Oh banyak. Dan ini kita juga butuhkan hal-hal seperti ini. Iya. Jika anak-anak kita berhasil segala sesuatu yang kita inginkan dan lain sebagainya, itu bisa menjaminkan ketenangan dalam hidup kita. Tetapi saya juga katakan ini juga terbatas, ibu bapak saudara-saudara. Ya. Kemudian ada yang namanya kebahagiaan spiritual yang didasarkan pada iman dan pengharapan, dan ini mampu untuk bertahan dalam kehidupan kita. Karena baik atau tidak baik aktunya kita bisa tetap bertahan dalam hidup ini. Inilah yang luar biasa ibu bapak saudara-saudara. Ada beberapa orang yang menulis buku dan beberapa teologi dikatakan di sini bahwa kebahagiaan spiritual itu adalah kebahagiaan yang teratas. Ya. Itulah yang mampu untuk melihat baik tidaknya dan mampu untuk tetap bertahan dalam kondisi apapun. Dan kebahagiaan ini datangnya dari luar diri kita, yaitu Sang Pencipta dan Juru Selamat kita, itu yang menjaminkan kita. Baik dunia ini maupun akhirat. Kemudian dikatakan juga bahwa manusia tidak bisa menghadirkan dan mengandalkan kekuatannya sendiri, karena itu ada keterbatasan. Pertanyaan, apakah manusia layak menerima kebahagiaan? Layak sekali. Tetapi kebahagiaan itu kita bisa alami jika kita ada berjalan bersama dengan Tuhan. Melihat bagaimana firman Tuhan di dalam bacaan kita yang keempat dari Injil Yohanes memperlihatkan karya Allah dalam menebus dan menyelamatkan umatnya yang memuncak dalam Injil Yohanes, yaitu di mana Allah mengutus Yohanes untuk mempersiapkan dan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus diberikan sukacita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mengapakah kita harus bersukacita dalam Tuhan? Ya. Buddha tuh tahu bersukacita di luar Tuhan, ya. Dan misa teman tu ada emak kada suste saya male mak pembinaan di besok talololo nak wah. Untuk apa pusing-pusing ke desiap itu karaoke? Oh, male menani-nani, ya. Kita membutuhkan sukacita bersama dengan Tuhan karena kerinduan Tuhan menjumpai dan memulihkan manusia dari dosa dipersiapkan dengan baik bahkan jauh sebelum hari penggenapan. Tidak ada kekuatan yang dapat menghalangi kerinduan tersebut.
dalam kitab Yesaya, ketetapan-ketetapan yang dirancang oleh Allah sendiri Allah untuk membebaskan umatnya yang dibahasakan dalam Tom Yobel. Dalam tahun ini umat dibebaskan hanya oleh karena kasih karunia. Ya. Bukan karena hasil usaha dan lain sebagainya. Selanjutnya karya Allah yang membebaskan itu memuncak di dalam kedatangan Yesus Kristus. Melalui kehadirannya di tengah-tengah dunia yang kita sementara peringati saat ini. Ya. Dan itulah kebahagiaan spiritual bagi kita ibu bapak saudara-saudara. Oleh sebab itu kebahagiaan Natal itu tidak diukur berapa banyaknya kita berganti-ganti baju baru atau sepatu baru, tidak. Berapa banyak masakan yang harus kita siapkan, tidak. Tetapi bagaimana hati kita memaknai dalam hidup kita bahwa Yesus sungguh hadir dalam kehidupan kita. Dalam kebersedosaan kita, kasih-Nya nyata bagi kita. Dalam kegelapan, terangnya datang bagi kita. Dalam perjalanan kita yang penuh dengan onak dan duri, Allah datang memegang kita. Menuntun kita ke jalan yang benar oleh karena kasih. Oleh sebab itu, mari kita memegang teguh anugerah Allah ini dalam sepanjang kehidupan kita. Kalau kita sudah punya sukacita dalam Tuhan, hidup menurut kehendaknya, apa yang harus kita buat? Biarlah sukacita ini menyewujud dalam seluruh tindakan kehidupan kita. Style kita. Bersukacita itu senantiasa. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-16, ini ada 3 terjemahannya. Ya. Terjemahan yang pertama itu dikatakan kegembiraan yang meluap-luap. Ya. Kegembiraan yang meluap-luap seperti yang paduan suara Pemda kemarin yang juara 1, berteriak-teriak dan lain sebagainya. Ya. Dan lain sebagai anak-anak kita kalau dikasih hadiah luar biasa. Apalagi nanti tanggal 24 ya, ada pembagian biasa di keluarga-keluarga. Di buku memang metu hadiah dalam minggu-minggu ketiga, minggu keempat tanggal 24 Natal keluarga. Sambil duduk baru dibagi. Hadiah di bawah pohon Natal diambil satu-satu, ya. Biasa ada keluarga yang bikin seperti door prize, dipanggil satu-satu, ambil kertas, lihat mana yang mau ambil, seperti itu. Mereka berteriak-teriak, itu satu kebahagiaan yang meluap-luap, penuh kepenuhan. Yang kedua adalah kegembiraan yang mendalam, yang muncul dari hubungan pribadi manusia dengan Allah dan hubungan terhadap sesama. Kadang-kadang kita dalam rumah tangga, ya, menjalani rumah tangga. Ada yang mungkin sudah menjalani 40 tahun, 50 tahun dalam kehidupan bersama. Tidak perlu banyak ungkapan basa-basi, tetapi kita selalu mencari, kita selalu mendukung satu dengan yang lain melalui doa-doa. Inilah yang namanya kegembiraan yang muncul dari hubungan yang erat. Ya. Si daka ki, si pekutanang ki, si rawat ki, ya. Walaupun rutinitas miliknya melambi itu memaknang garaga mau kopi, sarapan. Tetapi inilah bukti satu kegembiraan karena ada satu hubungan. Ya. Anak-anak datang bergembira bersama dengan orang tua karena ada hubungan pribadi. Ya. Demikian juga dengan suami memelihara rumah tangganya, menjaga kehidupannya. Ini adalah satu kegembiraan, sukacita muncul oleh karena hubungan pribadi yang erat. Dan ini harus nampak dalam kehidupan bersama. Ibu bapak saudara-saudara. Kita semua punya yang namanya defense mechanism. Ada semua persoalan-persoalan internal kita karena faktor-faktor X. Tetapi mari kita jauhkan itu dan kita melihat bagaimana yang terbaik. Dan inilah yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dan yang ketiga adalah kegembiraan karena memenuhi kehendak Allah. Ya, sementara kata
senantiasa bermakna berlanjut atau terus-menerus. Di sini dipakai kata present, terus-menerus. Ya, kegembiraan kita karena kita mau memenuhi kehendak Allah. Mungkin ada di antara kita yang melayani tinggal sangat tahun kita melayani, adakah yang betul-betul kita mau melayani karena kegembiraan Allah? Atau adakah yang kita mau melayani karena kita mau menonjolkan talenta-talenta yang ada pada kita? Wih tirai, iya to dan taena ya, taena dadi itu apa? Oh tidak, ya. Tapi kita mau saudara-saudara gembira karena memenuhi kehendak Allah. Allah memberikan kita talenta, Allah memberikan dan kita kembalikan semata-mata kepada Allah. Dan itu adalah satu kegembiraan. Itulah yang dikatakan ponteto atau kairete dalam kehidupan kita. Kegembiraan yang meluap-luap, kegembiraan yang mendalam karena ada satu hubungan yang mendalam. Ya. Saya dengar ya temi kita ada yang ibu-ibu sudah ditinggalkan suami tapi tiap bulan paloh bani depa lako patanena lako kaburuuna, tiap bulan mereka kunjung, itu karena ada hubungan yang mendalam. Ya. Ada kegembiraan dan sukacita. Walaupun secara fisik sudah tidak ada, tetapi dalam hatinya tetap hadir kasih itu. Ya. Luar biasa kan dalam hidup itu. Demikian juga. Walaupun kita tidak melihat Allah, tapi melihat Yesus Kristus dan karyanya, itulah yang nyata dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, ibu bapak saudara-saudara, dengan kata lain sukacita yang mewujud dalam tindakan secara terus-menerus, senantiasa sekaligus menjadi gaya hidup kita. Gaya hidup yang menjadi kesaksian kasih Allah yang merupakan sukacita di dalam Tuhan Allah ini yang dikehendaki oleh Tuhan dalam menyambut kedatangannya, dalam menyambut Natal, dalam menyambut tahun baru, dan dengan sukacita di dalam Tuhan kita mampu menikmati segala berkat-berkatnya. Ada amin? Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita masuk dalam saat teduh. Sungguh ada banyak keterbatasan kita. Jika kita mengandalkan kebahagiaan yang bersifat dengan fisik, materi, itu sementara saja. Tapi jika kita mengandalkan Tuhan, kita mampu untuk menjalaninya dengan baik. Oleh sebab itu mari segenap semangat. Kita mengandalkan Tuhan dalam menjalani kehidupan kita, baik dalam mengakhiri tahun ini maupun dalam menyambut tahun baru. Dan kita boleh memperoleh sukacita dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap langkah-langkah hidup kita. Dan kita mampu untuk menikmati kehidupan yang Tuhan karuniakan. Walaupun kadang kita kecewa, kadang penyakit menghampiri diri kita, bahkan kehidupan kita mungkin pas-pasan, bahkan anak-anak kita ada yang sementara kita gumuli dan mungkin itu akan menjadi salib-salib bagi kita. Tapi jika kita bersama dengan Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil. Tuhan senantiasa memberikan kita sukacita. Mari kita menaikkan doa kita dalam doa yang sempurna, dalam doa Bapa kami kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita dalam rumusan pengakuan imam Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa
berikan kesempatan vokal grup Gloria untuk memuji memuliakan Tuhan.
Bapak Ibu, sebagai respon terhadap firman Tuhan dan ungkapan syukur serta sukacita kita kepada Tuhan, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan melalui pertama Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-18 mengatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengiringi persembahan kita, mari kita muliakan Tuhan lewat pujian apakah yang kau lakukan. Ya, Bapak Ibu, sementara pun dijalankan ada persembahan dalam bentuk natura untuk pembangunan. Ya, Katarung, Suleman nama ditolak dah kok. Ya, untuk pembangunan. Buah Katarung, buana. Tanya marah. Ya, Suleman nama ditolak dah kok. Oke, sudah kita gereja. Ya, mari Bapak Ibu. 100 pisan. 100 penduan. 100 pentalun.
Ya, bayam. Bayam merah. Dinduka dan daun kacang sehat daun 2. Sayur campur sehat bebas pestisida. Ya mari Bapak Ibu, masih untuk pembangunan 50 pisan. Produksi lokal teh bebas pestisida. 50 penduan. 50 penduan. Talun. Ya, dempa buah ketarung, ya, buah terung. Masih untuk pembangunan. Saya mau untuk pembangunan 100. Ya, 100 yang pokok. 100 pisan penduan. Pentalun. Di belakang. Ya, dente usaha panitia untuk Natal jemaat. Depa perasaan tata angkutan yang penting depa maming. Oh, brownies di sana. Ya, untuk usaha panitia Natal jemaat. Brownies. 100 pisan. 100 penduan. 100 pentalun. Ya, misa apa? Ya Bang, Solana Bang satu dia. Untuk Natal jemaat. Limang puluh raka todo 500. Di belakangnya. Oh 100. Dendang kali mana coba kok kombai 550 raka. 100 pisan. 100 penduan. 100 penduan pentalun. Ya, yang mau tuh natura Kiko aja memang di gereja terus semangat lakukan kerja jemaat tuh persembahan natura sakita solana satu nala katanan na pasaki ke pengotua. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baik kita yang ada dalam gedung gereja maupun yang mengikuti ibadah live, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita bersyukur bersama dengan saudara-saudara kita segenap anggota jemaat yang Tuhan sudah boleh tambahkan 1 tahun umur. Dari tanggal 11 sampai tanggal 17 Tuhan memberkati dan dalam menjalani 1 tahun umur Tuhan senantiasa menopang menuntun. Kita juga bersyukur bersama dengan keluarga almarhumah Ibu Katrina Suka Mama Amba yang telah selesai kemarin melakukan pemakaman dan keluarga tetap mendukung pelayanan-pelayan di tengah-tengah gereja. Juga beberapa anggota jemaat kita yang mendukung pelayanan melalui persembahan-persembahan dan juga kita berdoa untuk anak-anak kita yang sementara libur Natal dan Tahun Baru sudah kembali bersama dengan kita dan mungkin ada yang sementara berencana, ada juga yang mungkin tidak sempat oleh karena waktunya singkat. Kita tetap doakan supaya mereka boleh bersuka cita. Juga kita berdoa segenap jemaat supaya Tuhan memberikan kita kesehatan, kekuatan sehingga kita boleh mengakhiri tahun ini dalam damai sejahtera dan juga menyambut tahun baru dengan rencana-rencana kehidupan kita, Ibu Bapak Saudara-saudara. Juga kita berdoa untuk jemaat yang sementara dalam pergumulan-pergumulan oleh karena sakit. Kita berdoa untuk Mama Kevin, Bapak Yakin Tandererung, Bapak Markus Basang, Nenek Gesa, Ibu Janda Nimpa, Bapak Daniel Suba, Bapak Petepakan, Nenek Riel, Bapak Ruben Poni, Nenek Epa, Bapak Indah, Bapak Adiel, Bapak Markus Kapak, Bapak Yestoding, Bapak Martin Luther, Ibu Dorce Pasaka, Ibu Damaris Ruru, Bapak Markus Palimbong yang dirawat di Rumah Sakit Elim,
Bapak Mendila Pongpadati, Ibu Ande Bumbungan, Nenek Naya di Getengan, Bapak Hari, Bapak Petrus Alexander, Nenek Andre, Nenek Gerdi, Ibu Brendina Patabang, Mama Lando yang sementara mengikuti kemoterapi di Makassar, Bapak Nada, Nenek Nada, Bapak Semulpakan, Nenek Gusti, Nenek Prisil, Rinto dalam masa-masa pemulihan, Bapak Leonard Maruru yang 2 hari yang lalu melanjutkan perawatan ke Makassar, dan tenaga magang kita Saudara Hendra sakit dan mungkin hari ini akan masuk rumah sakit. Kita tetap dukung dalam doa. Juga yang sementara dalam duka cita oleh karena orang-orang yang mereka kasih dan cintai, keluarga Bapak Rante Parung, keluarga Bapak Benyamin Salu, Bapak Markus Palimbong, keluarga almarhum Bapak Tebe Pakan, keluarga Tandi Seno, keluarga almarhumah Nenek Tiku, keluarga Bapak Kana Sarungalo, keluarga Bapak Melona, keluarga Bapak Jepri Saranga, keluarga Mama Bintang, dan juga keluarga yang akan diupacarakan di Batan pada bulan Januari. Juga kita berdoa untuk keluarga Ibu almarhumah Parintak yang sudah tiba jenazahnya dari Jakarta di Tentena dan besok akan dikuburkan. Gereja Toraja tahun ini berduka, sudah ada 11 hamba Tuhan, pelayan Tuhan baik yang emeritus maupun yang masih aktif telah mengalami kematian. Kita tetap dukung keluarga sehingga keluarga besar Ibu Parintak boleh dihiburkan. Juga Natal Sekolah Minggu yang akan dilaksanakan tanggal 20 dan Natal PWGT Klasis Kesuk Malenong, dan diharapkan kepada seluruh anggota PWGT untuk hadir mempersiapkan diri untuk mengikuti Natal PWGT pada tanggal 22 di Jemaat Buntu Limbong. Dan masih ada beberapa pelayan-pelayan insidentil kita laksanakan. Tuhan memberikan kesehatan kepada majelis gereja sehingga boleh menata pelayanan dengan baik. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berdoa, kita serahkan seluruh rencana-rencana kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa di sorga. Oleh karena kasih dan anugerah-Mu kami boleh ada sebagaimana ada, secara khusus di hari yang Tuhan telah tentukan, kuduskan dan kami kuduskan melalui ibadah kami yang kedua. Kami telah memuji-muji nama Tuhan dengan puji-pujian kami, bahkan firman-Mu telah kami dengarkan dan hamba-Mu boleh renungkan untuk menjadi perenungan kami sepanjang minggu ini. Kami punya keterbatasan di dalam memahami, menyampaikan kebenaran ini, tapi Roh Kuduslah yang akan tetap memeteraikan dengan kehidupan kami. Sehingga rahasia Allah yang sungguh luar biasa ini membawa sukacita yang terus-menerus bagi kami, sehingga kami boleh menjalaninya, dan itu boleh menjadi satu kehidupan bahwa sukacita itu bukan kepura-puraan, tetapi itu merupakan anugerah daripada Tuhan. Karena Tuhan senantiasa menginginkan kami seperti itu. Melalui kesempatan ini juga ya Tuhan, kami berdoa dan bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami segenap jemaat yang Tuhan sudah boleh tambahkan 1 tahun umur dari tanggal 11 sampai tanggal 17 Desember ini ya Tuhan. Dan biarlah mereka senantiasa bersukacita atas pertambahan umur ini. Dan juga dalam menjalani 1 tahun umur ke depan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Topangan, tuntunan, dan penyertaan Tuhan senantiasa mereka boleh alami. Demikian juga pada kesempatan ini ya Tuhan, kami bersyukur bersama keluarga almarhumah Ibu Katrina Suka, Mama Amba yang telah selesai menguburkan jenazah Ibunda terkasih, dan tetap mendukung pelayanan-pelayan di tengah-tengah jemaat-Mu di Jemaat Karambe. Dan juga beberapa jemaat-Mu ya Tuhan yang telah bersyukur atas segala berkat-berkat Tuhan. Bahkan kami juga telah mendukung pelayanan melalui persembahan, melalui pundi ucapan syukur kami, dan juga natura-natura yang telah diuangkan berkati. Sehingga boleh mendukung pelayanan di tengah-tengah jemaat. Bahkan juga beberapa pencarian dana sehubungan dengan pelayanan Natal, baik di tingkat OIG maupun juga di tengah-tengah jemaat berkati. Sehingga pada saat nanti dilaksanakan mereka senantiasa berkecukupan, oleh karena Tuhan memberkati setiap dana-dana yang jemaat-Mu telah berikan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang
saat ini sudah mulai memasuki libur Natal dan Tahun Baru. Biarlah mereka boleh menikmatinya ini ya Tuhan bersama dengan keluarga mereka. Sehingga dalam keluarga mereka ada sukacita, ada kebersamaan, dan mereka boleh menikmati sepanjang akhir tahun ini dan menyambut Tahun Baru. Juga anak-anak kami ya Tuhan, biarlah mereka boleh bersama dengan keluarga, bukan hanya mementingkan libur mereka bersama dengan teman-teman mereka ya Tuhan. Juga saat ini juga kami memasuki minggu pekan keluarga. Biar dalam minggu ini kami menyadari bahwa kami adalah keluarga Allah yang Tuhan pakai di tengah-tengah dunia ini, yang senantiasa membawa berkat dan senantiasa ada sukacita di tengah-tengah kehidupan. Dan kami mengambil peran kami sebagaimana tanggung jawab kami yang Tuhan berikan. Juga ya Tuhan, seluruh rencana-rencana keluarga yang ada di jemaat Karambe berkati. Sehingga boleh menjalani kehidupan ini ya Tuhan, seraku sudah mengakhiri tahun 2023 dan menyambut tahun 2024. Dan juga dalam sukacita Natal mereka boleh refleksikan mereka ya Tuhan dalam kebersamaan, dalam menyandarkan hidup kepada Tuhan. Oleh karena itulah yang Tuhan kehendaki. Kami juga mengingat jemaat-Mu yang sementara dalam pergumulan oleh karena penyakit seperti yang hamba-Mu telah sebutkan. Baik yang sementara dalam masa-masa pemulihan di rumah maupun yang sementara dirawat di rumah sakit. Tuhan senantiasa berkati dan topang sehingga boleh dipulihkan dan kembali sehat dan kembali kami bersama-sama di dalam kehidupan ke depan. Juga ya Tuhan, yang sementara dalam duka cita kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Bagi yang sementara disemayamkan di tongkonan mereka, di rumah mereka maupun yang sementara dalam proses upacara pemakaman, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Allah senantiasa hadir menopang menuntun, memberikan kesehatan, kekuatan dan kesehatan sehingga upacara pemakaman boleh terlaksana. Demikian juga dalam pelayanan 1 minggu ke depan, ada Natal Sekolah Minggu, ada Natal PWGT, ada beberapa kebaktian-kebaktian insidentil. Berkati seluruh pengurus, berkati seluruh majelis gereja sehingga boleh menata pelayanan ini dengan baik dan membawa kebaikan bagi kami semua. Juga Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami seraku sedang menghadapi tahun-tahun politik, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan senantiasa memberkati sehingga kami tetap satu di dalam menjalani kehidupan ini sebagai anak-anak bangsa. Walaupun kami beda-beda pilihan tetapi kami tetap satu. Juga Tuhan, persiapan gereja Toraja dalam menghadapi tahun politik dalam menghadapi tahun politik dan juga menghadapi sidang raya, Tuhan berkati. Juga Tuhan, sebentar jika selesai seluruh rangkaian ibadah ini kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Mungkin masih ada kegiatan-kegiatan yang akan kami laksanakan, bahkan mungkin mengunjungi keluarga-keluarga kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Bahkan ibadah ketiga sebentar kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, berkati sehingga boleh membawa damai sejahtera dan membawa berkat bagi jemaat-Mu. Inilah doa kami Tuhan, inilah syukur kami. Ampuni salah dosa kami, terima kami yang datang bermohon. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan senantiasa mendengarkan doa kami. Haleluya. Amin. Dimohon kesabaran kita sejenak dan kita mendengarkan penekanan nuarta. Namun sebelumnya diucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah menjadi saluran pemberitaan firman pada siang hari ini, juga kepada rekan-rekan majelis, Kantoria, Organis dan LCD, juga kepada Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan yang sudah boleh hadir pada ibadah kedua saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Penekanan warta Minggu 17 Desember 2023. Yang pertama, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa pelayanan baptisan kudus akan dilaksanakan pada hari Senin 25 Desember 2023
Jika ada anggota jemaat yang rindu menyerahkan anaknya dibaptis agar mendaftar melalui tata usaha atau majelis kelompok. Jadwal kegiatan di bulan Desember. Senin 18 Desember 2023, ibadah syukur keluarga Bapak Thomas Lapu, waktu jam 11 dan tempat Tondok Lombok. Penyampaian ini merupakan undangan bagi kita semua. Yang berikut, Rabu 20 Desember 2023, Natal SMGT Jemaat Karambe pukul 14 di gedung Gereja Jemaat Karambe. Yang ketiga, Jumat 22 Desember 2023, Natal PWGT Klasis Kesu Malenong di Jemaat Buntu Limbong. Demikian penekanan warta. Atas perhatian kita semua diucapkan terima kasih. Jemaat Tuhan, mari kita menyanyi, memuliakan Tuhan. Hatiku bersukaria mengagungkan nama Tuhan, Allah Juru Selamatku. Hatiku bersukaria mengagungkan nama Tuhan, Allah Juru Selamatku. Diindahkannya hambanya, ini dan senantiasa diberkati namaku. Jemaat Tuhan, pergilah, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Dialah yang akan selalu menyertai perjalanan hidup ini. Saya bersukaria karena Tuhan yang memberikannya. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Allah menginginkan kepada kita untuk senantiasa bersukacita, bersyukur di dalam segala hal. Tidak membalas kejahatan dengan yang jahat dan berbuat baik kepada sesama. Merupakan penegasan kita lewat pujian penutup kita pada saat ini. Bersukacitalah senantiasa. Bersukacita senantiasa, bersukacita berdoa. Ucaplah syukur dalam segala hal padanya. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Hendaklah kamu perhatikan, jangan membalas jahat dengan jahat. Berbuatlah